Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li syu'i amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa limanafi'ina limasalih li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kajian tentang falsafah hubungan antara Allah, laki-laki dan perempuan di dalam bab tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Fususul Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Oke, kemarin disebutkan ya bahwa Allah Ta'ala itu maha pencemburu. Jadi ketika hubungan suami istri, mereka itu merasakan adanya kenikmatan dengan prasangka bahwa kenikmatan itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian muncul perintah untuk mandi besar. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh kenikmatan yang dirasakan oleh manusia itu hakikatnya adalah kenikmatan Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi kalau ada prasangka dalam diri manusia bahwa manusia itu menikmati sesuatu yang lain selain Allah Ta'ala, maka di situ Allah Ta'ala itu maha pencemburu. Nah, kecemburuan itu terasa terutama kepada para kekasihnya. Karena antara cinta dan cemburu itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di mana-mana ada cinta, di situ ada cemburu. Jadi latihannya adalah bahwa ketika kita menikmati apapun, makanan, minuman, dan lain semacamnya itu, pastikan hakikatnya kita menikmati Allah. Menikmati Allah. Sebab seluruh kenikmatan yang tersebar di alam semesta ini, itu merupakan percikan-percikan kecil dari kemahanikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu kita internalisasi dalam diri, kita saving dalam diri, lalu kita belajar untuk bisa merasakannya. Kalau Allah tidak terlibat, ya, kita nggak bisa tidur nyenyak, itu nggak bisa. Tidur setengah hari, nggak bisa. Nyenyak itu nggak bisa.
Justru karena Allah terlibat, maka kita bisa tidur nyenyak. Kalau Allah tidak terlibat, mana mungkin kita bisa menikmati buka dan sahur? Karena Allah terlibat, maka menjadi terasa nikmat buka dan sahur itu. Jadi karena itu kita belajar sekarang untuk menekankan, merasakan kenikmatan itu merasakan Allah Ta'ala. Jadi ya kita belajar berjerih payah dengan sungguh-sungguh agar bisa merasakan apa yang dituturkan oleh Ibnu Arabi di dalam kitab ini. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menyaksikan Allah Ta'ala di dalam hubungan suami istri. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidha syahada, maka apabila menyaksikan ar-rajulu, siapa seorang laki-laki, al-haqqa, terhadap Allah Ta'ala yang maha benar, fil mar'ati, di dalam diri seorang perempuan, karena maka ada itu kesaksian, syuhudan, ialah kesaksian, fi munfa'ilin, di dalam yang tercipta. Gitu ya. Kan setiap kita menyaksikan segala sesuatu, sesungguhnya hakikatnya adalah menyaksikan asal-usul segala sesuatu. Setiap kali kita menyaksikan segala sesuatu, hakikatnya adalah menyaksikan asal-usulnya. Itu tekankan dalam diri kita. Dan perlahan-lahan kita praktekkan. Menyaksikan orang, berarti menyaksikan pencipta orang itu. Itu kita belajar, kita koneksikan dengan rasa rohani diri kita, dikoneksikan dengan rasa rohani diri kita. Nah, ketika laki-laki suami menyaksikan Allah Ta'ala pada seorang istri, itu berarti apa? Menyaksikan Allah Ta'ala di dalam makhluk yang tercipta. Tercipta dari siapa? Kemarin sudah disebutkan bahwa perempuan itu tercipta dari laki-laki. Nah, itu sama saja dengan ketika laki-laki itu mencintai perempuan, hakikatnya itu mencintai bagian dari dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang ketika laki-laki itu menyaksikan Allah Ta'ala pada diri perempuan, berarti menyaksikan Allah Ta'ala pada makhluk yang tercipta dari diri laki-laki itu. Itu yang disebut dengan kana syuhudan fi munfa'ilin. Syuhudan fi munfa'ilin. Bingung? Wa idza syahadahu fi nafsi min haitsu zuhuril mar'ati anhu syahadahu fi fa'ilin. Wa idza syahada, dan apabila menyaksikan itu laki-laki kepada Allah yang maha benar, fi nafsi, dalam dirinya laki-laki, min haitsu zuhuril mar'ati, dari sisi munculnya perempuan, anhu, dari laki-laki, syahadahu, maka menyaksikan itu laki-laki kepada Allah Ta'ala, fi fa'ilin, di dalam yang mencipta, yang membuat. Jadi ya, tadi diungkapkan, ketika laki-laki itu menyaksikan Allah Ta'ala pada istrinya, berarti menyaksikan Allah Ta'ala di dalam diri yang terbuat, yaitu perempuan yang terbuat dari laki-laki. Nah, ketika orang itu menyaksikan Allah Ta'ala, laki-laki itu menyaksikan Allah Ta'ala pada dirinya sebagai asal-usul dari perempuan, maka berarti orang ini menyaksikan Allah Ta'ala di dalam diri yang membuat. Gimana ini? Wajah-wajah bingung. Ini, tapi kalau ini bisa dipahami, itu kita menuju kepada Allah itu seperti sangat singkat. Dunia ini seperti digenggam kalau kita memahami Ibnu Arabi. Rampung.
Rampung. Jadi menyaksikan Allah Ta'ala itu bisa pada diri sendiri, bisa pada orang lain. Ya. Kalau di dalam hubungan suami istri, ketika si suami itu menyaksikan Allah pada dirinya, maka menyaksikan Allah Ta'ala pada diri yang membuat, yaitu membuat perempuan itu. Ketika laki-laki itu, suami itu menyaksikan Allah Ta'ala pada istrinya, maka si laki-laki itu menyaksikan Allah Ta'ala dalam diri yang terbuat. Nganggu-nganggu paham apa? Alhamdulillah. Paham tidak paham, moga-moga kita dapat barokah. Iya, yang penting kita tekankan adanya tabarukan di dalam mengaji kitab ini. Jadi itu ya, kadang-kadang orang menyaksikan Allah lewat dirinya, kadang-kadang orang menyaksikan Allah Ta'ala lewat orang lain. Gampang kalau cuma ingin menyaksikan Allah Ta'ala lewat diri kita. Pastikan. Yang kemarin itu, kita berasal usul dari mana? Dari siapa? Kita tidak lahir dari ruang, tidak lahir dari waktu, tidak lahir dari bumi, tidak lahir dari langit. Kita meluncur dari kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kan, kita menyaksikan berbagai macam potensi pada diri ini. Semuanya, tidak ada yang kita ikut andil loh. Penglihatan kita tidak ikut andil dalam menciptakan. Pendengaran kita tidak ikut andil. Kekuatan kita melangkah kemana-mana, kita tidak ikut andil. Ketika makanan diproses menjadi energi, kita tidak ikut andil. Gak ikut andil sama sekali. Nah itu artinya apa? Itu kesempatan bagi diri kita untuk menyaksikan Allah Ta'ala lewat diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba pandang diri kalian semua. Apakah kalian tidak bisa melihat? Pandang baik-baik. Nah, itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsir Ibnu Arabi, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakan. Ya. Arti harfiahnya adalah ketika Tuhannya Nabi Musa itu bertajalli kepada sebuah gunung, maka gunung itu menjadi hancur berkeping-keping. Artinya kata Ibnu Arabi, ketika Tuhan itu bertajalli kepada gunung yang berupa jasadnya Nabi Musa, jabalu badanika, ya. Jadi yang dimaksud dengan gunung itu adalah badannya Nabi Musa, jasadnya Nabi Musa. Ketika Tuhan bertajalli di jasadnya Nabi Musa, maka jasad itu menjadi hancur terkeping-keping. Artinya apa? Nabi Musa merasa memiliki jasad itu kemudian menjadi batal. Oh, kalau begitu ini bukan aku. Aku tidak ikut serta dalam menciptakannya kok. Aku tidak ikut serta dalam mengongkosi keberlangsungan jasadku ini. Nah, itu yang dimaksud dengan gunung itu berkeping-keping. Jadi sebagai ego, sebagai keakuan, itu kemudian hancur berkeping-keping. Misalnya ya, semula kita mengatakan ini aku penuh dengan keakuan. Ketika kita menelisik diri sendiri, apakah ini betul merupakan keakuanku? Diri ini, ternyata kita tidak ikut terlibat. Maka kemudian muncul kesimpulan, hakikatnya aku ini tak ada, yang ada itu Allah Ta'ala belaka. Lalu kita terima jadi kok berada dalam kehidupan ini. Kita tidak repot-repot memproses diri sendiri dari tidak ada menjadi ada. Tidak terlibat itu. Tidak terlibat itu. Dari tidak ada kemudian menjadi ada, sama sekali tidak terlibat hal yang seperti itu. Jadi, maka dengan demikian ya, baik di dalam diri maupun di luar diri, itu ada kehadiran Allah Ta'ala. Karena itu kemudian tugas kita adalah apa? Membuat cemerlang basirah alias mata batin. Sebab kalau orang tak menyaksikan Allah Ta'ala pada diri dan pada segala sesuatu di luar diri, itu berarti karena mata batinnya lagi berdebu. Tidur. Karena mata batinnya lagi berkabut. Kalau mata batin bersih, menyaksikan Allah terus di mana-mana, pada diri sendiri dan pada segala sesuatu di luar diri sendiri. Oke.
Jadi yang tadi itu menyaksikan Allah Ta'ala pada diri perempuan, seorang suami menyaksikan Allah Ta'ala pada diri istrinya, dan seorang suami menyaksikan Allah Ta'ala pada dirinya sendiri. Wa idza syahada, dan apabila menyaksikan itu rajulhu kepada itu Allah al-haq fi nafsi, dalam dirinya itu rajul, min ghairi istihdari surati ma takawwana anhu, min ghairi istihdari ma, dengan tanpa menghadirkan rupa sesuatu, takawwana anhu yang terbentuk itu, ma anhu dari itu rajul, kana syuhuduhu fi munfa'ilin anil haqqi bila wasitatin, karena ada syuhudu apa kesaksian itu rajul fi munfa'ilin dalam diri yang terbuat anil haqqi dari Allah Ta'ala bila wasitatin dengan tanpa adanya perantara. Oke. Yang pertama menyaksikan Allah Ta'ala pada diri perempuan, di mana perempuan itu tercipta dari laki-laki. Yang kedua, menyaksikan Allah Ta'ala pada dirinya sendiri, di mana dirinya sendiri merupakan asal-usulnya perempuan. Nah sekarang, kalau si laki-laki, kalau si suami itu menyaksikan Allah Ta'ala pada dirinya sendiri, tanpa terhubung sebagai asal-usul dari perempuan, maka berarti orang itu menyaksikan Allah Ta'ala pada diri yang tercipta, dirinya sendiri. Penciptanya Allah. Ya. Jadi ada kalanya laki-laki itu menyaksikan Allah pada dirinya sendiri sebagai asal usul dari perempuan. Ada kalanya laki-laki itu, suami itu menyaksikan Allah Ta'ala pada dirinya sendiri tanpa dihubungkan dengan asal usul perempuan itu. Berarti menyaksikan Allah Ta'ala di dalam diri yang tercipta. Tercipta oleh Allah. Iya, agak rumit. Ini tapi sangat detail ya, bagaimana menuntun kita kepada wilayah musyahadah atau wilayah persaksian terhadap hadiratnya itu. Jadi saya ulangi. Yang pertama, si suami menyaksikan Allah Ta'ala pada diri si istri, di mana si istri itu hakikatnya terbuat dari suami, tercipta lewat perantara suami. Maka itu berarti menyaksikan Allah Ta'ala di dalam diri yang terbuat dari suami itu. Terus yang kedua, si suami menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya sendiri sebagai asal-usul perempuan. Maka berarti suami itu menyaksikan Allah Ta'ala pada diri si pembuat. Terus yang ketiga ya, suami menyaksikan Allah Ta'ala pada dirinya sendiri tanpa dihubungkan dengan perempuan yang berasal usul dari suami itu. Berarti menyaksikan Allah Ta'ala di dalam diri yang terbuat. Dalam diri yang terbuat. Jadi karena itu ya, lewat kaidah seperti ini, kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala pada apa saja. Termasuk pada mobil-mobil, termasuk pada benda-benda industri. Bisa menyaksikan Allah Ta'ala semua. Nah, fasyuhuduhu lil haqqi fil mar'ati atammu wa akmalu. Maka adapun kesaksian laki-laki lil haqqi bagi Allah yang maha benar, fil mar'ati dalam diri perempuan, atammu ialah lebih sempurna, wa akmalu dan lebih sempurna. Jadi ya, paling sempurnanya penyaksian adalah menyaksikan Allah Ta'ala pada diri perempuan. Tapi hati-hati lah ya, hati-hati. Kalau bujang-bujang itu hati-hati. Nanti malah yang terlibat nafsunya, oh itu enggak menyaksikan Allah itu. Kalau yang terlibat nafsunya itu. Ini Ibnu Arabi berbicara dalam konteks pemahamannya yang berkaitan dengan orang-orang yang mudah berhati bersih. Jadi menyaksikan Allah Ta'ala pada diri perempuan itu adalah penyaksian yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Li'annahu yusyahidul haqqa, karena sungguhnya itu laki-laki yusyahidu ialah menyaksikan laki-laki al-haqqa kepada Allah yang maha benar, min haitsu huwa fa'ilun mumfa'ilun. Ya.
Dari sisi itu laki-laki fa'ilun sebagai pembuat, wa munfa'ilun dan sebagai yang terbuat. Wa min nafsihi min haitsu huwa munfa'ilun khassatan. Oke. Sekarang alasannya begini. Kenapa kesaksian laki-laki kepada Allah Ta'ala itu paling sempurna ketika si laki-laki itu menyaksikan perempuan? Kenapa ini disebut paling sempurna? Karena dengan adanya menyaksikan Allah Ta'ala lewat perempuan itu, berarti apa? Si laki-laki itu menyaksikan Allah Ta'ala sebagai asal-usul perempuan, si pembuat, dan juga si laki-laki itu menyaksikan Allah Ta'ala lewat perempuan sebagai yang tercipta dari laki-laki. Dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Sebagai asal-usul dan sebagai si tercipta. Itu sama-sama disaksikan. Jadi Allah Ta'ala ibaratnya muncul dari dua sisi. Kalau yang tadi semua kan dari satu sisi. Menyaksikan Allah Ta'ala lewat diri sendiri. Ya. Menyaksikan Allah Ta'ala lewat perempuan. Itu kan satu sisi. Nah, di dalam hubungan suami istri, ketika suami menyaksikan istri itu secara ma'rifat, maka di situ ada dua kemunculan Allah Ta'ala. Pada dirinya dan pada istrinya itu. Pada dirinya sebagai asal-usul si perempuan, pada perempuan sebagai makhluk yang berasal dari dirinya. Dua-duanya muncul. Itu yang disebut dengan atamu wa akmalo. Lebih sempurna itu. Lebih sempurna. Jadi karena itu ya, hubungan suami istri atau pernikahan itu sakral, sesakral-sakralnya itu. Sakral, sesakral-sakralnya. Jadi karena itu ada 3 hari sakral, yaitu hari kelahiran kita. Yang kedua, hari pernikahan. Yang ketiga, hari kematian. Sakral. Terus wa min nafsi min haitsu wa munfa'ilun khassatan. Jadi ketika orang itu menyaksikan dirinya sendiri di mana Allah Ta'ala mengejawantah di situ, berarti si laki-laki itu menyaksikan Allah pada diri yang tercipta, yang terbuat. Jadi ya, titik tekannya dalam pembahasan ini apa? Koneksi hati kita untuk menyaksikan Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Kenapa kok yang dibahas ini hanya perkara laki-laki dan perempuan? Karena alam semesta itu adalah manusia. Dan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi, nah kalau ini sudah kepegang, maka menyaksikan Allah Ta'ala lewat segala sesuatu itu menjadi lebih gamblang. Lebih gamblang. Nah kalau begitu, orang akan merasa dikepung, diselimuti oleh Allah. Nah kalau orang sudah seperti itu, orang itu tidak akan pernah merasa kesepian. Hidupnya senantiasa berada dalam kebersamaan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan yang hakiki. Karena itu ya ketika Nabi kita itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu, Halimah itu bilang, wa wahidah, oh betapa bocah ini, bayi ini hanya sendiri saja, hanya kesepian, sendirian. Malaikat Jibril kemudian bilang, ya Muhammad ma anta biwahid, wahai Kanjeng Rasul Muhammad, engkau tidaklah sendirian. Bal anta sahibut ta'yid. Jadi tidak sendirian. Jadi orang misalnya hidupnya paling ngelangot, lahirianya sendirian, tapi batinnya memiliki kebersamaan yang hangat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kebersamaan yang hakiki. Karena itu kita perlu belajar untuk merasakan adanya kebersamaan yang hakiki dengan Allah Ta'ala itu. Kalau sudah merasakan kebersamaan yang hakiki dengan hadiratnya, maka orang itu tidak akan pernah dirundung kesepian, tidak pernah dirundung adanya kesendirian,
Nah, kita terus secara rohani mengasah hati agar senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya biar efektif bagaimana? Ambillah jarak dari makhluk-makhluk. Bukan jarak lahiriah, sebab secara lahiriah kita mesti bersama dengan makhluk-makhluk. Tapi jarak batiniah. Jadi karena itu, tanda-tanda orang mulai dekat dengan Allah Ta'ala, orang itu sudah merasa terasing dari makhluk. Kalau masih hatinya berjejal-jejal makhluk, ya nggak mungkin, nggak bisa. Jadi harus merasa terasing dari makhluk. Akrab, kenal, iya memang kenal, tapi terasing. Nah, ketika sudah mulai terasing dari makhluk, maka di saat itulah mulai akan merasakan akrab dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau hatinya akrab dengan makhluk-makhluk, maka yang terasing itu adalah Allah Ta'ala. Itu kebalikannya. Oke ya, saya kira itu. Ini pengajian pendek-pendek, tapi kalau ini diresapi, ini akan sangat terasa barokah rohaninya. Karena itu, banyak-banyaklah berharap kepada Allah Ta'ala agar senantiasa menaikkan derajat rohani kita dengan barokah 10 pertama di bulan Ramadan ini. Oke. Wal-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, Pak. Boleh. Kalau misalkan ngaji gini ya Pak ya. Nah, ketika ada perasaan itu ketika Pak Yai